Jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat Allah sampai detik ini masih diberikan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat yang dicurahkan Allah, sehingga yang kita rasakan sampai detik ini nikmat sehat. Dengan diberikan Allah nikmat sehat kepada kita, alhamdulillah. Bangun tadi pagi masih dapat mengurus diri kita masing-masing. Tong nemu kita ini masing-masing. Tong ini sesatu tanpa bantuan, tapi entah diganti lewat bantuan. Malah mereka upaya, malah kekuatan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, pada satu saat nanti tubuh yang kita banggakan ini akan dimandikan oleh anak-anak kita, tetangga kita, saudara kita, sebagai mandi terakhir bagi kita di muka bumi Allah. Alhamdulillah, karena nikmat sehat masih diberikan Allah kepada kita. Selesai mandi tadi pagi, tongkana bagaimana kita sanggup memberikan Allah untuk memakaikan pakaian kebagian tubuh kita, tapi tandingan tiba kelewat bantuan, malah daya upaya, malah kemampuan untuk memakaikan pakaian kebagian tubuh kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pada satu saat nanti akan tiba giliran kepada kita masing-masing. Tubuh kita ini akan dipakaikan oleh anak-anak kita, yaitu kain putih badan pakaian perpisahan dengan keluarga. Dengan nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita, kita masih sanggup melaksanakan sholat subuh tadi pagi dan mengucapkan Allahu Akbar. Tapi entah kapan tiba giliran kepada kita jamaah sekalian, tubuh kita ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, akan disolatkan oleh keluarga dan anak-anak kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang bisa menjadi imam sholat kita nanti. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita, kita masih mampu melangkahkan kaki dari rumah sampai ke masjid yang kita cintai ini. Tapi entah kapan tiba giliran kepada kita jemaah sekalian, badan kita tak berdaya, tidak mampu berbuat apa. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pada satu saat nanti badan kita ini akan diangkat oleh keluarga dari rumah sampai ke tempat peristirahatan terakhir, itulah yang lahat. Dan tidak ada terkecuali, kita pasti akan menemui itu semua. Kita pasti akan sampai ke titik itu. Tidak ada pilihan, tidak ada pengecualian. Karena itu jemaah sekalian, sebelum tiba waktunya, mari kita persiapkan kesehatan diberikan Allah ini untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Karena kalaupun kita menjauh darinya, toh kepadanya juga akhirnya kita kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan penuh harapan kita, Rasulullah mau memberikan syafaat kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tanpa terasa jemaah sekalian, bulan Ramadan telah usai, telah berangkat. Apakah kita mau beribadah puasa ataupun tidak, tapi yang jelas bulan Ramadan telah pergi. Dan bagi yang berpuasa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kita dapatkan.
man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa iman ikhlas karena Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam Ramadan, baik itu maghrib, tarawih, sholat isya dan lain sebagainya, dosa-dosa yang lalu dihapus oleh Allah. Betapa hebatnya, betapa sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Tidak ada bulan lain, tidak ada bulan yang manapun yang bisa menghapuskan dosa kecuali Ramadan. Karena itu jemaah sekalian, kalaupun umpamanya tahun ini kita belum sempurna melaksanakannya, tekadkan dari sekarang, niatkan dari sekarang. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang Allah dapat mempertemukan kita. Kalaupun ini Ramadan terakhir, mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang istimewa bagi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Mulai dari semalam tiba ke sewaktu maghrib mulai suara takbir menggema, saling bersahutan dari masjid ke masjid, dari desa ke desa. Suara takbir itu mengguncang hati kita, mendatangkan bayang-bayang orang yang pernah kita cintai, orang yang pernah kita sayang, orang yang pernah kita muliakan, orang pernah kita sanjung. Dengan gema takbir itu, wajahnya hadir, baik itu wajah ayah, wajah ibu, orang yang paling sayang dalam hidup kita. Ayah dan ibu kita penuh dengan pengorbanannya, tapi hari ini dia tiada. Maka bersyukurlah bagi kita yang punya orang tua masih ada, muliakan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Makanya Allah di dalam Al-Quran berwasiat. Allah mewasiatkan itu sudah luar biasa itu. Wa wassaynal insana bil walidaini. Wasiatkan tebakan manusia kata Tuhan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, baik yang masih hidup maupun telah kembali. Yang masih hidup, muliakan mereka, jenguk mereka. Yang sudah tiada, doakan. Mudah-mudahan berkat doa kita, orang tua kita ditempatkan Allah di tempat yang semulia-mulianya. Makanya wajar Allah berwasiat wa wassaynal insana wa bil walidaini. Kemudian kaikimahan sega Allah sok berwasiat terhadap pantu kepegena jamaah sekalian, hamalatku, ibu kita telah mengandung kita 9 bulan dekahna, ndak tandai mekte kita ni, 10 bulan ni dekahna ndak tandai waktu. Matohna anak ni sebagai kandung ni isi, tapi masih dan sayangnya sudah luar biasa. Matoh sedekah, apakah anak sebagai kandung muslim sing menghormati sida, ataukah anak bagas kandung dapat akan menentang sida? Sida tak peduli, hanya tidak ada kalimat lain, anakku bediamin 10 bulan dekah.
Jadi ketika Allah ingin memperkenalkan diri ke orang tua setelah 9 bulan lebih kurang, jadi pemek tenggali kenal nguras tenaga, bercucuran keringat dan darah, baru kita bertemu dengan ayah dan ibu kita. Ini sanggup pemek, makanya banyak terkadang waktu melahirkan seorang ibu itu meninggal dunia. Kemudian ummuhu wahnan ala wahnin, kepengena mete disebutkan oleh Allah oleh Quran waktu mengandung kendi lemah di atas lemah, letih. Maka dan kita ingat ke sebagai perjuangan mete waktu malah dalam kepena kita dengan menentang sida, malah dalam kepena kita dengan mencueki sida. Karena beruntunglah bagi kita yang masih punya ayah dan muliakanlah mereka. Dan tidak cukup sebagai disebutkan Allah bagas Quran wa fisoluhu bi amaini, meyapihnya sampai 2 tahun. Mulai kita tak ngewak medalan di tempi sida, kita hendak urut makaikan baju dipakaikan sida, kita hendak urut dengan mangan di sulang sida. Oh ya sekejap metahun. Karena itu kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hal ini sebuah kisah baca memang ada sangat menyentuh. Mudah-mudahan kisah doi nasib te, sebab kadang-kadang nasib orang tua di setelah usia senja macam-macam nasibnya. Boleh bernasib malam, boleh waktu di bernasib sedih. Sedang sehat tong segar beda tong ni hormati anak, tapi denggo kasih penyakitan mulai anak beda. Kisahnya mudah-mudahan kita alami saja. Pada saat zaman dulu pernah sebuah kisah, sebuah keluarga punya anak 7. Lahir anak nomor 7 nalingkan suami. Gomu kita bayangkan ketua di pengabdian pengorbanan seorang ibu seorang diri, nalingkan suami. Buat tetangga bidau bangku belilah anak menu sebuah maka sebelah sini sedang lentong suami mupe di media. Kayak kata seorang ibu, maku sirang anakku, maku sanggup sirang buat anakku. Kayak pelakukan asa dan kembangan kata ibu. Begini masih mengurus anak sida sampai suambelin, lama kelamaan rumah tangga. Titik terakhirnya jamaah sekalian, rumah tangga anak yang nomor 7 yang paling kecil. Setelah yang rumah tangga, seorang ibu dapat tentu akan masuk ke usia pikun, mulai mata tena ke dirinya. Enda yang lebih hati-hati kita. Lalu kayak kata anak-anak, meh rumah dan ngebongkar, ubangun buah belina. Kayak kata mena anakku masuk rumah no anakku, rumah penandinganmu, rumah no anakku penuh dengan sejarahku, uanmu melalui gendin menghidupi dia. Depot pengen aku bangun muka rumah dan dengan pengen anakku malah mungkin aku gabung gendin.
kerana gua tua dan tak sanggup dengan melawan. Maka ini kami melakukan. Tapi kerana anak merengek, begini kepikiran hati seorang ibu, mau tidak mau bongkar. Setelah ini bongkar, sebulan 2 bulan aman. Tapi seorang ibu kerana ngomong ke usia pikun, mulai menyepi mata nenek mangan, mulai mendaktate sida dakwah sida, go balik tebekan anak-anak sida. Muang lawe cut, muang lawe belinda pupuk sida. Sebulan 2 bulan pemain tong sanggup ngebereskan. Selanjutnya kaya kata pemain sida, bang amin dia sempat begitu senang tamu terpayah dan ini maksudmu bahan uang sida belakang rumah hati bahan kan di belakang rumah pintu tanpa jendela ruangan kecil hari menciptakan pahlawan tanpa jasa. Jadi job waktu mangan memang kekenakan tutup pintu, tapi kerana nenda ke usia ni pikun setiap mungkin agar sudah lelo senang diserak-serakkan fokus pembui cemak sudah pemeserakan arena kedekah nenguah rumah muka kaya kata isteri itu kami dah ni bang di belakang pebahan betik suar kena bau sida benda ketera dah bau dendah di perini ketera dah bau dan cemak sida masyarakat dan kandu mempintu senina sidong kerina pegaji melawa meh sidong kerina kaya kata kaya maksud mengundang kami ngeko berkaitan wameh de pegajian ala kita melakukan seluruhnya le alasan oh ini rumah na judlah oh ini keterbelanja pepayah kau ini le alasan masa buah pindah mengalasan nolak dengan secara tak langsung anda sebuah seorang ibu bisa mengurus anak 7, tapi 7 anak tidak bisa menyelamatkan seorang ibu. Akhirnya jemaah sekalian, kayak kata abangnya, kawat to membagas kutu TDC mengenai belakang orang tua si orang tua begini, mendak kedah ICP, yang maksud membangun antakkan berindu betul ini kalam dia mahan susah tahukan akhir negeri nak balik ngatu sepeda anak balik keri bau kami bagai ruangan hidup sedai sepena utisan Ariana dengan ini membangun begini balik kerina seninana ia pembuka bergama amin si gelap dari angkat peluang hidah amin dan yang berdawah mungkin menjauh bukan komentar ni angkat peluang ni perini ni ganti pakaian ni bedahi ni sulangi hadim amena menghampur kalau mati bagas hati amena mungkin anak aku sedang kadang sehingga wakidah aku ni urusna ia mungkin anak aku ingat kadang ia urus waktu jauh dah ia wakili ku pedi dakwah nama kepakaian ku pakai kan dakwah nama makan usulang ada kadang balasan dengan tamena. Akhirnya jemaah sekalian,
Kaya kan tangisi me kata anak makai penaku. Teringat aku kena babamu mabuah penjemuham. Setelah ini baru mame ini tempi tunduk kerana kanu dekah bagas suaranya mak pernah kanu dalam berbuah suaranya buah kenkan nepi tundun mendemen bahasa sesuai pesan abang dah tahu tu begitu belum dia sepanjang jalan jamaah sekalian lagi jumpa ranting kayu diputukkan mena, jumpa burung kayu di wah kena mena. Begini sepanjang jalan yang dilakukan oleh mena. Tiba suatu tempat di batang kayu beli rindang hari menitu kena. Keri sepakatan anak tu mulai wahin dari kaduhan dan berjelakan. Ada kan tadi kayak kata anakku sayangku banget mata melihat aku tetap masih sekali kau buang aku beda gue anakku begini kesenaring keluar gue kalah minum kendit bagus aku bisa silang kendit nanti ku harapan ku anakku salah satu kendit pagi menjadi tempat tugasku gue betul kepe kena batangkan juga itu dia sebagai mana anakku mungkin kadang anakku kerana malah rote ku malah milih ku malah kaya pandangan kendit tenaga rupiah malah kerana terpakai kendil wajah anak aku bawa mengizinkan aku kata mena dan dua hari kemudian balik dalam kau aku ikhlas anakku tadi ini berhari benda asalkan aman rumah tangga pulang gegara kehadiran nak pecah keluar berangkatlah baliklah kata dia balik kau anakku karena kau ulang sesat bagai rimba dan kau ikuti nahan ranting kayu si putuk kendali kau atu nahan domulung kayu si puakan sekedar dalan edina aku sebagai ramu dalam membalikkan kau jumpa kau kempuku akhirnya anak tersentak dan sadar memang dah kira rambu-rambu anting kayu si putuk kemen dia yakin dia sesat pedauna tak mau kena akhirnya yang terbalik dia sadar ngopekan dulu buah me tongkan kasih sayang tulanku malah luntur dan dakinkan bahan tanda-tanda aku dah jumpa kempung semua ini tapak kiding amen ini dekat amen dengan penuh tangisan balik kita aku tapi apa daya jemaah sekalian di dalam pangkuan anak sang ibu lepaskan nyawanya meninggal dunia bakti sudah terlambat karena itu ulang sempat penyesalan urus semampu kita, sesanggup kita ditolak warida jelas kita akan datang ke rumah orang tua kita dan jauh telepon di rumah kalau kita tidak mampu berangkat kalau sudah tiada mari datangi pejeratan sidang doakan ayah dan ibu kita karena amal ibadahnya still adalah yang bisa bertambah kecuali doa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, suara kita ngomong kita mengatakan satu sawal
satu sama. Amal ibadah apa yang harus kita lakukan hari ini? Tentunya jamaah sekalian, sholat Idul Fitri, mendengarkan khutbah dan bermaaf-maafan. Intinya maaf-maafan. Allah tidak melihat berapa rakaat sholatmu, Allah tidak melihat berapa impak kita, tapi yang dilihat Allah, lembut ndak hati kita mengawal Ramadan, lembut ndak jiwa kita, mau nggak bermaaf-maafan. Ini sebab Rasulullah memberikan contoh. Rasulullah sewaktu menjelang meninggal dunia, sepuh sida sahabat sida kain dia sahabat ini kata Rasulullah, hari ini hari terakhir kalian saksikan, wahid terakhir suara kuninge, wahid penghabisanku, aku duduk bersama kalian, kata Rasulullah. Delakin salahku, kata Rasulullah. Rasulullah pun bila maaf. Delakin salahku, ayah sahabatku, maaf benar. Dia temakan kena baik si ku sengaja atau benda ku sengaja, hukum balas kisah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apakah sudah kalian maafkan aku, kata Rasulullah. Malah sebuah penjawab tangis kering. Tidak terpikir andaikan Rasulullah sudah tiada. Kalian jemaah sekalian, apakah sudah kalian maafkan aku, sahabatku, kata Rasulullah. Lalu salah seorang menunjuk tangan, aku wahai Rasulullah. Ini bergelar anak Ukasah. Kayak Ukasah, kata Rasulullah, aku pernah kena campur untuk Rasulullah. Aku yakin tak akan sengaja, cuman mesui buka sedang. Apakah kau maafkan aku, Ukasah? Tidak ya Rasulullah. Aku harus lakukan hukum balas batu. Tidak masalah, kata Rasulullah, asalkan kau berikan maaf di bangku. Aku tidak mau gara-gara seorang aku terganjal di depan pintu surga, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat mengasrina, wahai Ukasah, ulang kau sentuh badan Rasulullah, depor kau yentuh segantinya badanku, sesuka hatimu mencampur tubuhku, asalkan ulang tubuh Rasulullah. Kaya kata Rasulullah, wahai sahabatku, ulang gak bertubuh ni gancih ni lipaskan campur di oleh Ukasah, gak kenin bunuh Ukasah di, apakah selesai masalahku? Ya, kata Rasulullah. Ya enggak ya Rasulullah, ini hanya nambahi masalah. Karena ini lakukan Ukasah, kata Rasulullah. Ya Rasul, kata Ukasah, campur dah kalian langsung tu bagian tubuhku, malah sebelah menampai nak isi ya Rasulullah. Dan aku berkeinginan ketua kena campur dah langsung bertubuh du semulia ni. Kami bukai jubahan ya Rasulullah. Baik, asalkan kau maaf, kata Rasulullah. Ya Allah, ketua kehebatnya maaf. Akhirnya Rasulullah membuka, menunjukkan bahunya. Ya Rasulullah, lakukan. Wahai Ukasah, lakukan. Ini ayu Ukasah campur, dibuangnya dan didekapnya tubuh Rasulullah. Ya Rasul, tangisnya tidak pernah aku kena campur ya Rasulullah. Tapi kerana kata wahai terakhir, malah untuk cara dalam lain ya Rasulullah, tubuhku si ini ada cuba tubuh. Intinya dia kita berkekal bermaaf-maafan, ulang dan bermaafan sesama kita.